kelas D aljabar linear, ini desain pengampunya saya dengan Pak Abi. Kemudian materinya sebagian mengulang materi waktu Anda di SMA. Ya, silakan nanti dicari kembali ya. Buku di SMA, catatan-catatan itu bisa dicari kembali. Loh, kok materinya mengulang kembali SMA? Ya, karena ada materi matrik, ada SPL, ada vektor, ruang vektor, basis, dimensi, transformasi linear, akar dan vektor karakteristik, gitu ya. Kemudian mencoba mengaplikasikan ke bidang yang lain atau ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu hanya beberapa aja yang Anda belum dapatkan waktu di SMA. Nah, sehingga sebagian itu mengulang, silahkan dicari kembali itu catatannya, karena catatan di SMA, buku SMA itu mungkin bagi Anda lebih mudah untuk mempelajari ya, karena sudah pernah digunakan, sehingga oh saya kalau menggunakan buku ini kok enak gitu, monggo saja silahkan. Ya, kemudian silakan nanti diunduh ya, di MMP itu ada perangkat berupa kontrak kuliah, RPS, silabus, silahkan nanti diunduh, kemudian dibaca lebih cermat. Nah, kalau apa yang kita sampaikan saat ini barangkali ada yang terlewatkan atau memang sengaja dilewati gitu ya, enggak dibacakan. Nah, oleh karena itu silahkan nanti diunduh ya. Oke. Kemudian ada CPMK itu di sini ini perangkat pembelajaran disusun oleh Pak Abi ya. Jadi di sini CPMK-nya ada 3, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan berupa makalah dan PPT ya, secara mandiri. Kemudian bisa menganalisis bahasan aljabar linear secara logis, kritis, dan sistematis. Kemudian mengaplikasikan bahasan aljabar linear itu sebagai dasar berpikir matematis. Oke. Nah, kemudian dari CPMK di breakdown ke sub CPMK. Di sini ada 3 sub CPMK. Yang pertama itu mampu menjelaskan bahan kajian aljabar linear, ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, itu dalam bentuk presentasi. Jadi seperti biasa, materi yang Anda pelajari, itu peserta yang mempresentasikan. Kemudian sub CPMK yang kedua, itu mampu menganalisis bahan kajian aljabar linear, itu melalui diskusi dan penugasan. Oke, sehingga nanti presentasinya secara kelompok. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis vektor eigen melalui pembelajaran secara kelompok ya. Anda nanti bisa kelompok ya, tim project based ya, tim project based ya, jadi berbasis proyek. Nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, silahkan. Ya, materinya seperti tadi sudah saya sampaikan, tidak saya ulang lagi, silahkan nanti dibaca sendiri. Kemudian bukunya, buku yang katakanlah semi wajib ya, itu kalau Anda cari buku atau mau beli buku, belilah buku yang ditulis oleh Huat Anton, aljabar linear ya, yang ditulis oleh Huat Anton. Ada yang terbaru, ya ini Pak Abi nemukan untuk yang tahun 2021. Kalau Huat Anton itu sudah ditulis lama sekali gitu ya, jadi tahun sebelum-sebelumnya ada. Ya, ini yang baru itu yang tahun 2021. Tapi buku yang lain boleh digunakan ya, yang ada materi itu tadi. Misalkan ada, oh ada Bu saya punya buku matrik, ya enggak apa-apa silakan dipakai. Oh saya punya buku tentang vektor, boleh dipakai. Nah nanti disesuaikan dengan materi yang dibahas. Nah, kemudian tugas Anda nanti ada tugas membuat makalah, ada tugas membuat PPT, jadi dari makalah dibuat PPT, kemudian untuk presentasi. Kemudian mengerjakan LKM.
Ya, mengerjakan LKM yang tentunya yang terakhir adalah mengerjakan proyek, gitu ya, mengerjakan proyek. Nah, dari masing-masing tugas itu penilaiannya memiliki bobot yang berbeda. Kalau membuat makalah dan PPT itu bobotnya 10%, kemudian mempresentasikan itu bobotnya 20%, kemudian menyelesaikan masalah ya pada bahan kajian itu 30%, kemudian yang terakhir adalah ini dapat kita adalah tak gede ini dia ya. Tugas proyek itu 40%. Oke. Nah, kemudian ada aturan dan etika di dalam perkuliahan yang barangkali Anda sudah dapatkan di mata kuliah yang lain, karena tiap hari Anda kuliah pertama itu mesti disampaikan ini ya. Jadi hadir tepat waktu, toleransi keterlambatan itu maksimum 10 menit. Sehingga kalau kita mau nunggu, ya boleh-boleh saja, tetapi maksimum ya 10 menit itu tadi. Kita tadi juga begitu, setelah 10 menit kita mulai. Ya, karena dikhawatirkan nanti yang belum bisa gabung itu, iya kalau bisa gabung, kalau enggak bisa gabung, karena ada masalah, akhirnya kan rugi kita nunggu lama-lama. Oke. Kemudian pada saat perkuliahan daring, ya seperti sekarang ini, perkuliahannya kan daring ya. Ini sampai insya Allah tanggal 20 Maret ya, 21 Maretnya insya Allah luring. Tapi nanti dilihat situasi dan kondisi di sekitar kita bagaimana. Kalau masih belum memungkinkan untuk luring, ya mungkin aja masih daring. Nah, oke, kemudian apabila Anda berhalangan hadir atau jaringan Anda bermasalah, atau mungkin ada kegiatan lain atau hal lain yang Anda tidak memungkinkan untuk bisa gabung di dalam perkuliahan, maka bisa memberitahukan kepada saya ataupun Pak Abi, bisa melalui koordinator kelas atau ketua kelas. Ini nanti kita akan bentuk ketua kelasnya siapa gitu ya. Ya. Tapi harus diingat bahwa memberitahunya itu harus pada waktu jam kuliah belum berakhir. Ya, sehingga kalau misalkan Anda wifi-nya trouble gitu ya, trouble sehingga tidak bisa terrekod ya presensi Anda, maka kalau masih jam kuliah kami bisa bantu. Tapi kalau sudah di luar jam kuliah, ya tentunya kami tidak bisa bantu. Gitu ya. Tidak bisa bantu karena jangankan membantu Anda, membantu diri sendiri juga tidak bisa. Nah, kemudian pengumpulan makalah dan PPT itu dikumpulkan seminggu sebelum tampil presentasi. Nah, nanti kita lihat untuk yang kelompok pertama itu presentasinya kapan. Kalau kelompok pertama presentasinya minggu depan, ya tentunya tidak seminggu. Kalau seminggu kan harus sekarang. Ya, ini perkecualian untuk yang kelompok awal. Tapi yang jelas mulai kelompok 3 itu sudah harus 1 minggu sebelum presentasi. Itu sudah harus diserahkan. Ya, kemudian kalau ada perbaikan makalah atau PPT, ya pada waktu presentasi biasanya ada masukan, baik dari pengampu mata kuliah ataupun dari temannya, terus makalah dan PPT-nya diperbaiki, maka perbaikannya dikumpulkan seminggu setelah presentasi. Oke. Kemudian perkuliahan itu dijadikan 16 kali pertemuan. Nah, kalau semester-semester lalu hanya 14 kali, ikut kuliah 14 kali itu sudah kehadirannya 100%. Ya, tapi rupanya di kegiatan yang lain, terutama di BKD, beban kinerja dosen kalau mengisi BKD itu dituntut 16 kali. Oleh karena itu ini kita dijabarkan menjadi 16 kali pertemuan.
Oke. Nah, sekarang ini pertemuan pertama itu materinya masih kontrak kuliah, ya, diskusi terkait kajian, makalah, tugas, ya, dan lain sebagainya yang terkait dengan perkuliahan ini. Oleh karena itu, apa yang kami tawarkan ini, kalau misalkan menurut Anda kurang menguntungkan bagi Anda, ya silakan nanti Anda sampaikan. Nah, kemudian perkuliahan itu setiap hari Senin, pukul 8.50 sampai 11.30, karena 3 SKS ya. Nah, terus minggu depan ternyata sudah presentasi. Ya Pak Abi, matrik ya. Matrik ini mengulang kembali di waktu di SMA sehingga minggu depan itu sudah presentasi. Oleh karena itu yang kelompok 1 itu tidak seminggu sebelum perkuliahan, tapi bisa 2 hari atau kalau terpaksa ya sehari sebelum kuliah itu bisa dikirim lewat grup, bisa juga kalau ada rumah di MMP bisa diunggah di MMP. Nah, kalau sudah dibuatkan rumah. Kalau belum, paling tidak ya nanti kita buat grup gitu ya. Nah, itu bisa dikirimkan lewat grup. Supaya apa? Supaya temannya bisa mempelajari sehingga pada waktu kelompok mempresentasikan itu bisa terjadi diskusi. Ya, jadi audiennya tidak hanya sebagai pendengar, tetapi bisa memberikan masukan, misalkan ada kesalahan misalnya. Nah, karena apa? Karena semua materi ini sudah dimiliki, semua sudah punya, semua sudah mendapatkan materi matrik. Nah, jadi misalkan Anda tidak ini ya, kelompok tidak jelas loh, minggu depan itu materinya matrik dan operasi matrik, kemudian matrik diagonal, segitiga, simetri, kemudian ada matrik transformasi. Ya, kemudian di bawahnya ada penjelasan pengertian matrik, macam-macam matrik dan aljabar matrik. Ya, jadi kalau uraian yang di atas tidak jelas, maka bisa diperjelas yang di bawahnya. Tapi kalau kedua-duanya tidak jelas, bisa ditanyakan. Sehingga minggu depan itu apa? Minggu depan tuh ya pengertian matrik, cara menulis matrik, komponen-komponen yang matrik, kemudian macam-macam matrik, aljabar matrik. Aljabar matriknya apa? Ya operasi pada matrik. Ada penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian matrik dengan skalar, perkalian matrik dengan matrik. Ya, ada matrik transpos, ada apa gitu ya. Nah, sudah determinankah, sudah inverse kah? Belum. Nah, jadi aljabar matrik itu ya operasi pada matrik, tapi belum sampai ke inverse, belum sampai ke yang determinan. Nah, itu untuk minggu depan. Nah, sehingga nanti setelah dibentuk kelompok, maka kelompok 1 segera mencari materi, mencari bahan, mencari buku, dan segera menyusun makalah dan PPT. Ya, karena minggu depan Anda sudah presentasi. Oke. Kemudian untuk yang kelompok kedua minggu depannya lagi itu matrik eselon dan matrik eselon tereduksi serta transformasi elementer dan rank matrik. Ya. Jadi saya tegaskan untuk yang atas itu matrik transformasi, nanti jangan sampai keliru suatu transformasi dikatakan bukan yang seperti itu, tapi transformasinya hanya bagaimana kalau baris pertama dikalikan dengan konstanta, bagaimana kalau baris pertama dan baris kedua ditukar dan lain sebagainya. Hanya transformasi yang seperti itu, yang sederhana. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah matrik eselon dan matrik eselon tereduksi, kemudian transformasi elementer. Ya, transformasi elementer ini hampir mirip dengan matrik transformasi yang atas itu ya. Ya, sehingga nanti bisa saling melengkapi. Transformasi elementer itu ya yang tadi saya sampaikan, suatu baris atau kolom dikalikan dengan konstanta, 2 baris atau 2 kolom ditukar, 2 baris atau
suatu baris atau suatu kolom dikalikan dengan transformasi, kemudian hasilnya ditambahkan ke baris atau kolom yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian ada rank matrik. Nah, rank matrik ini sebenarnya rank matrik ini terkait dengan determinan. Ya, nanti silahkan Anda yang kelompok 2 Anda pelajari, tapi kalau misalkan sampai presentasi Anda belum paham tentang rank matrik, ya nanti kita bahas bareng-bareng, kita berikan masukan di situ. Karena rank matrik itu mestinya harus determinan lebih dulu. Tapi determinannya bukan determinan yang gede, bukan, tapi rank matrik itu determinannya bisa diperkecil gitu ya. Jadi kalau matriknya itu ordonya besar, bisa diperkecil, ya, bisa diperkecil sehingga nanti Anda bisa mencari determinannya. Kemudian berikutnya adalah determinan matrik, ya. Apa sih pengertian dari determinan, kemudian bagaimana cara menentukan determinan. Ya, kemudian sifat-sifat determinan seperti apa. Seperti itu. Nah, di sini determinan matrik itu bisa dicari dengan beberapa cara, gitu ya. Di sini bisa mempergunakan ekspansi kofaktor. Jadi ada determinan minor, determinan kofaktor, gitu. Nanti kalau Anda sudah pelajari, insya Allah Anda bisa, gitu ya. Mungkin hanya istilahnya aja yang belum Anda kenal. Kemudian bagaimana menghitung determinan? Ya, dengan mempergunakan reduksi baris. Jadi baris dari suatu matrik, ya, satu baris atau beberapa baris direduksi sehingga nanti matriknya menjadi lebih sederhana, bilangan-bilangannya tidak besar-besar, syukur kalau bisa menjadi 0 gitu ya, banyak menjadi 0, akhirnya untuk mencari determinan lebih mudah. Kemudian sifat-sifat determinan, ya, sifat-sifat determinan silahkan nanti dipelajari juga. Nah, meskipun di sini ada pengertian matrik, itu tidak selalu determinan matrik adalah bla bla bla, tidak selalu seperti itu. Tapi bisa juga Anda berikan contoh bagaimana cara menentukan determinan. Nah, determinan matrik itu loh seperti ini, gitu. Atau syukur kalau Anda bisa membuat kalimat determinan matrik adalah bla bla bla, boleh gitu ya. Nah, boleh. Kemudian untuk mencari determinan banyak cara, ya silahkan nanti dipelajari. Kemudian sifat determinan apa saja? Kalau matriknya itu dikalikan, apa determinannya berubah? Kalau matriknya itu baris atau 2 kolom ditukar, apakah determinannya berubah dan lain sebagainya. Ini banyak sekali sifat determinan matrik. Kemudian yang berikutnya adalah inverse matrik dan aljabar matrik, tapi aljabar matriknya di sini lebih ke tidak seperti yang di pertama tadi ya, tapi yang sudah terkait dengan inverse ya, dengan inverse. Kemudian di sini ada matrik elementer dan ada metode untuk mencari inverse. Nah, mungkin waktu di SMA Anda hanya mencari inverse yang berordo 2x2 dan 3x3. Nah, sekarang ini nanti tidak hanya itu, tapi bisa yang lebih ya, ordonya bisa lebih 4x4, 5x5 atau n kali n gitu ya, enggak tahu n-nya berapa. Oke. Nah, di sini ada uraian pengertian inverse matrik dan cara mencari inverse dengan cara adjoin, metode counter, operasi baris elementer, operasi kolom elementer, operasi baris dan kolom bersama-sama. Kemudian mencari inverse dengan menggunakan partisi, kemudian bagaimana sifat-sifat inverse suatu matrik. Ya. Kalau matriknya dikalikan, misalnya matrik A kali matrik B, apakah inverse-nya juga sama dengan inverse A kali inverse B, misalnya seperti itu. Nah, kemudian mencari inverse matrik yang non persegi. Ya, barangkali kalau determinan itu hanya matrik persegi yang punya determinan.
Tapi untuk yang inverse itu tidak hanya matrik persegi yang punya inverse, tetapi juga tidak semua matrik yang persegi itu pasti punya inverse. Belum tentu. Nah, nanti akan dilihat bagaimana rank matriknya, ya. Bagaimana rank matriknya. Sehingga ranknya harus dipelajari lebih dulu sebelum inverse. Oke, kemudian berikutnya adalah SPL. Ya, sistem persamaan linear yang sudah Anda pelajari adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan apa? Dengan operasi, dengan apa sih? Namanya itu kok luwali gini nih? Kok eliminasi? Apa sih di SMP SMA itu Anda menyelesaikan SPL dengan apa? Substitusi, eliminasi, gabungan antara substitusi, eliminasi ya. Ya, ini nanti untuk menyelesaikan SPL tidak hanya dengan cara substitusi eliminasi, tapi ada eliminasi Gauss, ya. Kemudian ada eliminasi Gauss dan Jordan, gitu ya. Ada lagi apa? Betulkah eliminasi Gauss? Ya, sistem persamaan linear, penyelesaian dengan apa ini? Substitusi eliminasi, aturan Cramer, ya aturan Cramer itu yang berordo 3x3. Bukan ordo 3x3, banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel itu bisa menggunakan aturan Cramer. Kemudian eliminasi Gauss dan Jordan, kemudian hubungan penyelesaian SPL dengan rank matrik. Ya, jadi rank matrik itu selain digunakan untuk melihat apakah matrik tidak persegi itu punya inverse atau tidak, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana solusi dari SPL kalau dilihat dari rank matrik seperti itu. Oke, kemudian yang pertemuan ke-7 itu adalah mengerjakan LKM. Ya, bangsa UTS gitulah ya, bangsa UTS. Oke, kemudian yang pertemuan ke-8 itu mengenai vektor. Kemudian besar vektor, dot produk, dan jarak. Jarak ini mestinya di ruang dimensi N itu ya, karena di bawahnya itu kok ruang dimensi N. Gitu. Ya, jadi pengertian vektor, cara menuliskan vektor, aljabar vektor, besar vektor atau panjang vektor, kemudian apalagi ini proyeksi vektor, jarak vektor di ya panjang vektor itu tadi aja lah di ruang dimensi N. Nah, kemudian yang 9 itu ortogonality. Kemudian ini mestinya di belakang ini ortogonality ini. Nah, kemudian bentuk geometri dari sistem persamaan. Nah, kemudian cross product. Oke. Ya, nanti bisa dilihat gitu ya, dipelajari. Ya, bagaimana sistem persamaan atau sistem persamaan ya, karena persamaannya banyak, itu kalau digambar secara geometri. Kemudian cross product dari dua buah vektor bagaimana. Oke, kemudian berikutnya adalah ruang vektor, subruang vektor, dan kebebasan linear. Nah, jadi ada himpunan vektor yang bebas linear, bergantung linear, kemudian ada ruang vektor, ada subruang vektor yang seperti apa? Himpunan vektor yang merupakan ruang vektor atau subruang vektor. Silahkan nanti dipelajari. Kalau sudah ada materinya, insya Allah, apalagi ini kelas C, ini enggak masalah ini ya. Di ruang vektor, subruang vektor, vektor bebas linear, bergantung linear, kemudian teoremanya. Teorema tentang vektor bebas linear dan vektor bergantung linear. Oke, kemudian pertemuan ke-11-nya adalah koordinat dan basis. Ya, kalau koordinat kan sudah biasa ya, setiap titik punya koordinat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada basis dan dimensi, kemudian ada perubahan basis dan juga perubahan dimensi.
Oke. Nanti ada kombinasi linear, ada teorema kombinasi linear, ada basis, ada dimensi, dan ada perubahan basis. Oke. Oke, kemudian pertemuan berikutnya adalah ruang baris, ruang kolom, ruang nol, ya. Kemudian ada lagi rank gitu ya, ada nullity, ada matrik pembangun atau matrik pembentuk. Oke. Nah, kemudian pertemuan ke-13 itu matrik transformasi di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Jadi transformasi matrik dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 3 dan sebaliknya. Kemudian sifat matrik transformasi. Ya, sifat matrik transformasi. Kemudian yang ke-14 adalah nilai eigen dan vektor eigen, kemudian diagonalisasi. Ya, kemudian yang ke-15 proyek. Kemudian yang ke-16 adalah pengumpulan proyek. Ya. Jadi dari 16 pertemuan ini tadi yang Anda tidak presentasi adalah pertemuan ke-16, ke-15, ke-7, ya, ke-7, kemudian pertemuan yang pertama. Nah, jadi ada 4 pertemuan yang tidak ada presentasi. Oleh karena itu kelompoknya itu dibagi ke dalam 12 kelompok. Ya, dibagi ke dalam 12 kelompok. Dari 30 dibagi 12. Berarti ada 2, ya, satu kelompok ada 2, ada yang 3. Ya, ada yang 2, ada yang 3. Kalau dibuat 3 semua juga enggak cukup, gitu ya. Enggak cukup pesertanya. Ya, oleh karena itu ada yang 2, ada yang 3. Seperti itu. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada aljabar linear. Ya. Oke, untuk mata kuliah aljabar linear ini koordinator pengampunya itu Abi. Ya, koordinator pengampu Abi, tapi ya bukan berarti semua harus Pak Abi ya, tidak gitu ya. Hanya Pak Abi yang kalau ada permasalahan apa itu bertanggung jawab untuk mencari solusinya gitu. Kalau Anda ada koordinator kelas, maka di pengampu mata kuliah itu juga ada koordinator pengampu mata kuliah. Seperti itu. Oke. Barangkali itu. Monggo Pak Abi kalau ada yang perlu disampaikan, ditambahkan Pak Abi. Ono sing kurang itu tadi. Boten Bu Titi, sampun lengkap. Sampun lengkap. Oke. Baik. Kalau begitu saya lanjut. Siapakah yang akan diangkat atau mengangkat diri sebagai ketua kelas untuk mata kuliah aljabar linear kelas C? Sebaiknya tidak usah diangkat, tapi ada yang mengangkat sendiri gitulah. Silahkan. Saya mungkin. Siapa ini? Fahrian. Mas Fahrian. Ya, oke, Mas Fahrian. Oke, Fahrian Dwi Saputra. Oke. Oke, terima kasih Mas. Anda ya jadi koordinator kelasnya ya. Sehingga apa sih tugasnya koordinator? Ya paling membentuk grup Pak Abi. Nggih, Bu Titi. Ya, bentuk grup ya Mas. Anda kan sudah punya itu, tinggal nambah saya dengan Pak Abi aja ya. Oke, kemudian nanti kalau ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan ke kami, maka bisa melalui Mas Fahrian. Tapi kalau misalkan ada 1 atau 2 orang yang tidak terekod, itu bisa langsung, bisa, tidak harus lewat Mas Fahrian. Tetapi kalau banyak, misalnya terjadi trouble itu massal gitu ya, itu bisa lewat Mas Fahrian, sehingga tidak semua harus menghubungi saya atau Pak Abi, tapi lewat Mas Fahrian, bahwa katakanlah ada 20 orang yang ada masalah, bisa lewat Mas Fahrian. Oke, seperti itu.
Nah, kemudian untuk berikutnya, untuk pembentukan kelompok Mas Fahrian, atau yang lain boleh, ini dibentuk oleh Pak Abi kelompoknya, ditentukan oleh Pak Abi atau Anda sendiri yang membentuk. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Yang 3 berarti ada 6 kelompok. Yang 3, yus rezeki-rezekian gitu ya, rezeki-rezekian. Sehingga ya sesuai amal ibadah masing-masing gitu ya. Kalau dapat 3 ya alhamdulillah, kalau hanya dapat 2 ya alhamdulillah, disyukuri aja gitu. Ya, kelas C tidak ada masalah. Jangankan berdua Bu, bertiga Bu, sendirian tidak masalah kok. Siapa takut kan gitu ya. Oke. Gimana Mas? Dibentuk sendiri? Atau yang lain bisa punya ide, ditentukan sendiri kelompoknya atau ditentukan oleh Pak Abi, diacak sama Pak Abi? Yo. Saya bentuk Bu Titi. Gimana Pak Abi yang menentukan? Iya Bu Titi, ini sudah Iya, Bu. jadi. Tapi Oh, saya sudah. acak. Nggih. Oke, sudah diacak oleh Pak Abi. Jadi nanti ini loh ya, rezeki-rezekian loh ya. Kalau dapat 2 jangan Pak Abi ini sentimen, ndak, Pak Abi paling yo ndak kenal gitu ya. Belum. Ndak kenal. Oke. Oke, barangkali itu aja, sehingga paling tidak kelompok yang awal ya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu segera menyusun, karena kalau kelompok 2 sih masih memungkinkan minggu depan diserahkan ya. Nah, karena toh materinya juga masih mengulang materi di SMA. Nah, kalau yang kelompok 1 ini ya sesuai dengan amal ibadah tadi, rezekinya gitu ya, sehingga segera menyusun dan 1 atau 2 hari sebelum presentasi bisa dikumpulkan lewat grup bisa. Ya, itu enggak harus nunggu kami membuatkan rumah. Oke. Barangkali ada yang perlu disampaikan, silahkan. Sebelum Pak Abi menyampaikan kelompok. Enggak ada? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Ya, barangkali memang tidak ini ya, tidak ada yang perlu ditanyakan karena sudah jelas. Dan kalau belum jelas nanti Anda juga bisa ngunduh yang ada di MMP. Oke. Barangkali dari saya itu Pak Abi. Monggo Bu kalau Titi, ada matur nggih. nuwun. Nggih, monggo. Saya izin share screen gitu. Iya, monggo.